Halo teman-teman semua, selamat datang di modul book review dengan judul buku Richest Man in Babylon. Bersama saya, Bonifacius Jovi Utama, Equity Research Analyst Ternak Uang. Buku Richest Man in Babylon ini memiliki 3 tokoh utama, yaitu Bansir dan Kobi. Dua orang yang sudah bekerja lama sampai puluhan tahun, tapi tidak kunjung meraih kebebasan finansial. Dan Arkad. Arkad ini bisa dikatakan sebagai teman dari Bansir dan Kobi yang sudah merubah nasibnya menjadi The Richest Man in Babylon. Di dalam buku ini, kita akan memahami cara Bansir dan Kobi menjadi The Richest Man in Babylon. Dari buku ini juga, kami telah menyiapkan 5 poin utama yang akan dibahas per video nanti. Poin penting pertama adalah bayar dirimu sendiri. Mungkin kita bingung ya, apa sih itu artinya bayar diri kita sendiri? Nah, jadi selama ini tuh, kebanyakan orang saat menerima gaji, itu duit itu hanya sekedar lewat saja gitu. Jadi duit itu bukan duit mereka, tapi duit orang atau institusi yang mengutangi mereka. Dalam chapter ini, The Richest Man in Babylon ini berusaha mengajarkan bagi kita untuk menyisihkan 10% pendapatan kita. Tapi menurut saya pribadi, 10% ini sebenarnya sangat kecil ya. Tetapi 10% ini sangat bagus menjadi starting point kita. Yang awalnya kita mulai sisihkan 10%, lama-lama 20%, lama-lama 30%, tergantung kebiasaan. Setelah itu kita harus memiliki dana darurat yang cukup untuk menanggung pengeluaran sebanyak 6 bulan. Baru setelah itu kita memulai investasi. Jadi secara singkat bayar dirimu sendiri ini berusaha bagi kita agar kita menyadari uang kita kemana. Jangan sampai uang hanya lewat ke orang-orang atau ke rekening yang mengutangi kita. Selanjutnya kita akan bahas poin yang kedua. Stay tune teman-teman. Setelah mengetahui poin penting yang pertama yaitu bayar dirimu sendiri, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua yaitu kontrol pengeluaranmu. Jadi aku akan memberikan dua contoh tokoh. Ada Alex dan ada Bobby. Alex menerima income sebanyak 35 juta per bulan. Sementara Bobby menerima income sebesar 10 juta per bulan. Alex memiliki pengeluaran sebesar 30 juta. Sementara Bobby memiliki pengeluaran sebesar 3 sampai 4 juta. Pertanyaannya, manakah yang memiliki penyimpanan lebih banyak di bank atau di investasinya? Tentu Bobby. Ini menunjukkan bahwa income yang banyak belum tentu berarti kekayaan atau orang itu lebih kaya daripada orang yang memiliki income sedikit. Poin kedua ini mengajarkan kepada kita untuk mengeliminasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, seperti barang yang bertujuan hanya untuk gengsi. Pastikan ada parameter atau batas yang jelas antara keinginan dan kebutuhan. Dengan mengerti mana yang keinginan dan mana yang kebutuhan, dan dapat mengeliminasi keinginan, kita akan mampu meningkatkan dana darurat dan meningkatkan jumlah investasi kita, hingga sewaktu-waktu nanti investasi kita dapat menutupi pengeluaran kita. Cukup untuk poin yang kedua, sekarang kita akan lanjut ke poin yang ketiga. Selamat datang di poin penting yang ketiga, yaitu investasi di dirimu sendiri. Ada quotes yang mengatakan bahwa the more you learn, the more you earn. Artinya, semakin kita banyak belajar, pasti semakin tinggi juga pendapatan kita. Di zaman yang serba digital ini, kita sudah bisa mengakses semua informasi dari internet. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak memanfaatkan hal tersebut, tapi mereka memilih untuk bermalas-malasan. Atau langsung terjun ke tempat investasi atau bisnis tanpa mempelajari terlebih dahulu ilmu-ilmu tentang hal tersebut. Ibarat kita terjun langsung ke kolam dengan 2 kaki tanpa mengetahui dalamnya kolam tersebut seberapa, tentu kita akan tenggelam. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut, bisa aku sebutkan yang pertama adalah membaca 1 buku tiap bulan. Dengan membaca buku, kita akan memperluas ilmu kita tentang personal finance, tentang bisnis, dan mempelajari berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang pernah sukses. Kedua, bisa menonton YouTube edukasi tentang topik yang menarik menurut kita. YouTube memiliki banyak sekali konten yang sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti online course. Tentu ada banyak sekali website-website yang meringkas dan mengajarkan kepada kita hal-hal penting yang tentu dapat meningkatkan skill kita, therefore meningkatkan income yang kita miliki. Oke, kita akan masuk ke poin yang selanjutnya. Poin yang keempat adalah kita harus membuat uang bekerja untuk kita. Nah, tentu setelah kita memenuhi dana darurat dan kita sudah memiliki money management yang baik, kita harus belajar yang namanya berinvestasi. Karena nyatanya 10 orang terkaya di dunia itu pasti kaya dari cara investasi. Entah itu di private equity, di saham, atau di properti. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di poin yang sebelumnya, sebelum berinvestasi kita harus benar-benar paham kan? Kita harus mampu memanfaatkan keajaiban dunia yang ke-8, yaitu keajaiban bunga berbunga. Dengan menjadikan ilmu dan waktu sebagai sahabat kita, tentu nanti kita akan meraih kebebasan finansial. Dan kembali lagi saya nyatakan bahwa bagi kita yang baru merintis karir di awal, investasi itu tidak harus berbentuk saham, atau kripto, atau properti. Investasi itu bisa di kesehatan seperti membeli makanan sehat, di gym untuk menjaga bentuk tubuh, dan tentu seperti poin sebelumnya di ilmu-ilmu kita. Oke, sekian untuk poin keempat, kita akan masuk ke poin yang kelima.
Oke, setelah mengetahui 4 poin tersebut, sekarang saatnya kita level up nih. Setelah kita mengerti money management, kita mengerti bedanya kebutuhan dan keinginan, serta kita sudah mampu berinvestasi di diri kita sendiri maupun di aset-aset instrumen investasi, sekarang saatnya kita melindungi kekayaan kita dan memastikan pendapatan kita di masa depan. Tentu kita masing-masing sangat ingin memastikan pendapatan kita sudah aman saat kita sudah memiliki keluarga nanti. Jika teman-teman bingung cara kita untuk mencapai goal tersebut, nanti akan ada modul menghitung mimpi di Ternak Uang. Setelah kita mulai menyusun aset investasi dan aset investasi tersebut sudah mampu memberikan passive income untuk kita, tentu kita akan jauh lebih tenang. Salah satu tips dari buku The Richest Man in Babylon adalah kita harus hati-hati saat menaruh uang kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia tuh banyak sekali kasus mengutangi saudara atau orang tetapi gagal bayar. Nah, The Richest Man in Babylon memberitahu kepada kita, untuk sebelum mengutangi orang lain atau menaruh instrumen aset investasi, kita harus benar-benar berhati-hati. Saat kita mengutangkan orang lain, kita harus memastikan orang tersebut mampu membayar utang tersebut, dan saat kita berinvestasi, kita harus benar-benar memastikan kita mengerti luar dalam, mengerti bebet bobot dari aset investasi tersebut. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian book summary dari The Richest Man in Babylon. Kembali lagi aku tegaskan bahwa investasi terbaik adalah investasi di diri kita sendiri. Seperti kata pepatah yang sudah aku sebut sebelumnya, the more you learn, the more you earn. Semoga teman-teman terus mau belajar, membaca buku, mengikuti course, dan terus meningkatkan skill yang teman-teman miliki. Sekian dari saya dan see you in the next module.